Ada nggak? Silakan. Bentar, saya absen dulu. Jordan, selamat malam. Ya, malam. Ya, dari mana Bang? Kristen apa bukan Bang? Kristen, Bang. Ya, mau menanggapi topik tadi Bang? Silakan. Bang Jordan. Topik yang, halo? Buktikan kalau yang datang kepada Paulus ngaku Yesus itu adalah Yesus anak Maria. Silakan. Ada bukti? Atau hanya modal imani saja? Wa iyad'una illa syaitanan marida. Yang Kristen sembah itu hanyalah setan yang durhaka. Itu Al-Quran mengatakan. Buktikan kalau Al-Quran salah dengan Anda menyatakan bahwa yang datang mengaku Yesus itu adalah Yesus beneran, anaknya Maria. Selama Anda tidak mampu membuktikan, berarti yang datang kepada Paulus mengaku Yesus adalah iblis agar manusia menuhankan dirinya. Dan itu terjadi. 2000 tahun manusia menyembah makhluk yang datang kepada Paulus mengaku Yesus. Silakan. Kalau nggak bisa di skip aja bro. Kalau nggak bisa bilang aja oh nggak mampu, berat gitu aja. Bagaimana Bang? Ada yang bisa juga saya tanyakan? Saya nggak nanya sama kau diam dulu baru naik. Bukan nggak mampu, Bang. Gini, bukan dari yang kalian bahas tadi itu yang mau ku tanya, bukan. Aku cuman heran aja nih lihat Bang Juma ini selama ini di TikTok gitu loh. Kenapa sampai segitunya gitu loh bilang kitab kami Kristen itu palsu, seolah-olah Bang Juma lebih paham gitu. Itu aja sih. Kalau memang Bang Juma bilang kitab kami palsu, itu ada nggak aslinya Bang? Oke, saudaraku ya. Belum siap ya, Bang. Silakan. Kalau memang Bang bilang palsu kitab kami Kristen itu, tunjukkan yang aslinya gitu loh. Karena itu kami imani itu, yang kami imani itu Alkitab kami gitu. Apapun yang Bang Juma bilang terhadap Alkitab kami, yang Abang bilang palsu, Abang bilang dajjal segala macam Yesus itu kami masuk ke keluar kanan tuh Bang. Bagus, memang harus karena neraka harus butuh penghuni. Kami itu masuk kiri keluar kanan karena capek gitu Bang. Karena gini, aku cuman karena bukan Bang, kepanjangan Bang, sudah momennya udah dapat, jangan terlalu panjang. Silakan tanggapi Bang Juma. Oke. Jadi kitab Anda itu saya tidak pernah mengatakan palsu. Kitab Anda itu asli karangan LAI, Lembaga Bible Indonesia. Itu asli itu. Asli dari LAI. Tapi kalau dikatakan firman Tuhan bukan firman Tuhan. Kalau dikatakan sabda Yesus, sabda Nabi Isa juga bukan. Tapi kalau dikatakan asli, terjemahan dari buku hasil penyelidikan orang-orang yang tidak dikenal, saya katakan betul. Kitab Anda asli. Saya tidak pernah mengatakan palsu. Al-Quran juga tidak pernah mengatakan palsu. Al-Quran mengatakan fawailul lil ladzina yaktubuna al-kitaba bi aydihim tsumma yaquluna hadza min indillah. Celakalah orang yang menulis buku dengan tangannya sendiri lalu mengatakan ini dari Allah, padahal itu dari dirinya sendiri agar mendapatkan keuntungan yang sedikit. Hanya mau disebut rasul, maka dia menulis buku dan Anda jadikan bukunya itu sebagai firman Tuhan, padahal bukan firman Tuhan. Jadi kitab Anda itu asli dari karangan orang-orang yang tidak dikenal. Nah itu. Lalu kemudian ketika Anda mengatakan masuk telinga kiri, ya memang sifatnya begitu. Harus. Karena kalau semua Kristen mendengarkan apa yang saya jelaskan langsung dia berubah menjadi mualaf, siapa yang mengisi neraka? Kosong dong, nggak mungkin. Maka pasti iblis itu akan mempertahankan pasukannya. Pasti. Korbannya pasti akan dia pertahankan. Nah, kalau kalian ini bukan korban iblis, tentu saudara-saudara Kristen mampu membuktikan bahwa yang datang mengaku Yesus adalah benar-benar Yesus. Yesus datang kepada Bani Israel selama 33 tahun. Ajarannya 3042% bertolak belakang dengan ajaran Kristen.
Nah, kalau Yesus yang datang di tengah-tengah Bani Israel 33 tahun ini sama dengan Yesus yang datang kepada Paulus, ini yang kau tuhankan, berarti Yesus pembohong, pendusta. Karena dia mengatakan datang nanti di akhir zaman untuk yang kedua kalinya. Dan dia naik ke langit, dia mengatakan yang datang setelahku adalah seorang penolong lain, bukan aku. Aku nanti di akhir zaman. Tapi ternyata ada Paulus yang ngaku bertemu Yesus, tapi cuma suara. Paulus tidak pernah bertemu dengan Yesus. Dia nggak tahu Yesus bagaimana wujudnya, mukanya kayak mana, nggak pernah ketemu. Tiba-tiba ada suara didengarkan, akulah Yesus yang kau aniaya. Ya nggak? Kita minta dalilnya. Kenapa? Karena Kristen ini adalah agama siar. Apa itu siar? Agama tablik. Apa itu tablik? Agama yang disampaikan kepada seluruh manusia, bahkan kepada seluruh makhluk, agar manusia masuk ke Kristen dan dibaptis. Nah, karena itulah kami mengkanter. Enak aja. Anda ngajak orang masuk ke agama Anda, buktikan dulu kebenarannya di mana. Oh, kami menyembah Yesus. Apa dasarnya? Karena Yesus itu Tuhan. Kata siapa? Kata Paulus. Nah, Paulus dapat ilmu dari mana? Dari suara yang datang kepadanya. Akulah Yesus yang kau aniaya. Nah, buktinya kalau itu adalah Yesus apa? Terangkan. Mana buktinya kalau itu Yesus? Tak ada kan bukti? Cuman suara sekali itu aja kan? Habis itu Paulus bebas ngarang semua cerita. Oh, muncullah kitab Roma, Galatia, Timotius. Itu dari mana sumbernya? Dari makhluk yang mengaku Yesus. Nah, untuk membuktikan bahwa itu Yesus, apa buktinya? Apa buktinya? Ada? Tak ada. Ini kita merangsang otak kalian itu berpikir, bukan kita menghujat. Sadarilah. Benar yang dikatakan Bang Suma ini. Kok kita percaya suara itu ya, yang datang kepada Paulus? Paulus ini siapa? Bapaknya siapa? Mamanya siapa? Tidak ada yang tahu. Sejarah hidupnya kayak mana? Tidak ada yang tahu. Dia hidup di mana? Seperti apa? Usia 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun. Apa yang dikerjakannya? Tak ada yang tahu. Yang ditahu hanya menulis surat. Lalu hidup kesehariannya kayak mana dia? Orang baik-baik ke dia? Mana buktinya kalau dia orang baik? Mana sejarah hidupnya? Siapa nama bapaknya? Nggak ada yang tahu. Gelap. Lalu kenapa kalian percaya? Karena iblis yang menutup akal kalian. Kami datang membuka akal kalian. Maka kami tanya, saudaraku, buktikan ke kami kalau yang datang kepada Paulus itu adalah Yesus. Mana buktinya? Ada bukti? Tunjukkan. Kita mau dengar. Kita mau dengar. Saya akan catat. Oh, ini buktinya. 1, 2, 3, 4. Mana? Ada? Gak ada bukti. Gak ada. Sepi. Gak ada. Semata-mata diajarkan, untuk itulah Yesus mati supaya bangkit pada hari ketiga untuk menjadi Tuhan, baik untuk kita maupun untuk dunia. Barang siapa yang berkata dengan mulutnya Yesus adalah Tuhan, maka dia akan diselamatkan. Hanya kayak gitu-gitu aja. Cuma diajarkan kayak begitu saja. Yesus adalah raja di atas raja, dia adalah juru selamat, dia adalah kayak gitu aja. Tapi kita tidak tahu apa yang dijual Paulus ini benar-benar Yesus. Ayo, buktikan dulu kalau itu adalah Yesus, baru kita percaya bahwa Yesus itu sesuai dengan ajaran Paulus. Tapi kalau saudara tidak mampu membuktikan bahwa itu adalah Yesus, berarti Anda selama ini tertipu. Anda terjebak di dalam lingkaran setan. Karena Yesus berpesan, mohon 1 menit lagi, nanti Anda tanggapi. Yesus berpesan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu, mengaku-ngaku aku dan berkata akulah dia. Ayo. Matius 24 nomor 24. Nomor 23. Apabila ada orang berkata Yesus ada di sini, jangan kau pergi ke sana. Atau Yesus ada di sana, jangan kau percaya. Sebab Yesus palsu dan nabi palsu akan datang untuk menyesatkan banyak orang. Matius 24 nomor 24. Camkanlah, aku telah mengatakannya kepadamu terlebih dahulu. Jadi apabila ada orang yang berkata ada Mesias di sini, ada Yesus di sini, ada Yesus di sana, jangan kau percaya. Sebab kedatanganku nanti ditandai dengan cahaya yang bersinar dari timur sampai ke barat. Bintang-bintang akan berjatuhan, langit, kuasa-kuasa langit dan langit akan guncang.
Anak manusia aku akan terlihat dari langit, dan semua bangsa di bumi akan meratap melihat aku datang. Itu tanda-tandanya ketika datang Yesus yang betul. Al-Quran juga menerangkan itu. Ini tanda-tandanya apa? Siapakah engkau Tuhan? Akulah Yesus. Apaan? Sementara kitab Anda sendiri mengatakan, ujilah setiap roh, apakah itu adalah roh dari Elohim atau itu adalah roh palsu. 1 Yohanes 4 nomor 1. Harus diuji, jangan asal percaya. Tapi Kristen lahir diajarin percaya Yesus, lahir dipercaya Yesus. Uji dulu, kesempatan kalian belajar, internet sudah ada di mana-mana. Pelajari baik-baik, benarkah yang datang itu Yesus? Karena Yesus mengatakan kepada muridnya Yahudi, waspadalah kepada serigala yang datang kepadamu menyamar domba. Waspadalah kepada orang Farisi. Waspadalah kepada ragi orang Farisi. Paulus itu orang Farisi. Artinya waspadalah kepada Paulus. Tapi kenapa kalian tidak mau mendengar? Karena kalian bukan pengikut Yesus. Kalian itu pengikut Paulus. Kalau orang Yahudi pengikut Yesus tidak mau mengikuti Paulus, nggak mau. Kalian bukan Yahudi, makanya kalian ikut Paulus. Kalian itu korban. Ayo sahabatku, silakan waktu Anda 5 menit sampai 20 menit atau 3 jam 4 jam ke depan, silakan Anda bercerita. Tapi ingat, jangan ada dusta di antara kita. Jelaskan sejelas-jelasnya bahwa yang datang kepada Paulus itu benar-benar Yesus yang mengaku, akulah Yesus, manusia dari Nazaret. Saya Zulkifli M. Abbas ingin belajar. Kalau ada orang Kristen mampu membuktikan itu, silakan. Jordan, tidur dia. Tidur dia, jangan tidur dong. Anda diberi kesempatan bicara loh. Oke. Halo, udah? Ya, silakan. Seperti yang ku bilang tadi, Bang Juma, panjang lebar apa Bang bilang tadi, ngomong tadi, ya aku masuk di luar kanan, gitu loh. Jadi aku di sini hadir, Bang, bukannya untuk gimana membela ini, membela yang dua, bukan. Cuman yang ku minta, aku cuman minta aja ya, karena selama ku ikutin live-nya Bang Juma ini, ya kayaknya Abang kadang gini loh, Abang nanya pertanyaan sama kami Kristen gitu, giliran dijawab Abang motong omongan jawaban orang Kristen gitu. Jadi kadang Abang nggak belum selesai dijelasin, Abang udah motong gitu loh. Jadi aku pun bingung. Ini mau nanya karena sepengetahuan aku gini, Bang. Kalau kita bertanya karena kita nggak tahu gitu kan. Nah, dikasih tahu itu. Udah dikasih tahu, Abang pasti dikasih tahu, Abang motong. Abang langsung castus gitu. Jadi aku yang dengar gitu bingung gitu loh. Karena aku di sini nyari yang kebenaran, bukan nyari yang kayak mana gitu, bukan nyari yang membela Kristen, walaupun aku Kristen, Abang Muslim, bukan membela kami Kristen, bukan membela Abang, bukan. Aku di sini tengah-tengah, gitu loh. Tetap juga yang ku bilang bahasa tadi, Bang, apapun yang Abang bilang tadi, aku masuk dikeluarkan. Karena apa ku bilang kayak gitu? Kenapa ku bilang seperti itu? Karena selama ini Abang ku dengar terlalu ngerocos gitu, Bang. Maaf ya, Bang ya, bukannya bilang apa, terlalu ngerocos, Bang. Karena sekarang kan udah ya? Dikasih kesempatan, tinggal jawab, Bang. Enggak, kok kan Bu, gini Bu, kan dari awal aku bilang apapun yang Abang bilang tentang ajaran Abang kutip dari Alkitab kami itu semua itu masuk dari luar kanan. Kan itu Abang omongan awal saya, Bu. Nah, yang di sini yang ku minta, Bu, bukan soal kebenaran soal gimananya, bukan. Aku cuma minta sama Bang Juma, cuman satu, Bang, ku minta sama Bang. Tolonglah, Bang. Kita ini jangan terkolok, memang menurut Abang ajaran kitab kami itu nggak benar, ya jangan terlalu berkor-kor, Bang. Karena apa? Banyak orang kita, kawan kita Muslim juga mendengar omongan Abang. Banyak juga kawan-kawan kita di sana Muslim nggak setuju dengan omongan Abang. Nggak, banyak juga.
Nah, karena abang bertanya dijawab, pas dijawab abang langsung ngerocos gitu. Belum selesai dijawab abang langsung ngerocos. Jadi kan bingung gitu loh. Ini abang ini bertanya Karena kok jadi lain yang ditanya, lain yang dia jawab. Apa yang enggak diminta lah. ditanyakan, bukan lain bukan dijawab lain lah. sebenarnya, Bu. Nah Bukan sekarang ini lain. Anda kan diminta menjawab bukti. Anda kemana-mana tuh, ini fakta bukti. Kalau Anda tidak Ya kan mau dari awal udah berdiskusi aku ngapain bilang, naik Bang? Bunda, halo Bunda. Kan dari awal udah saya bilang, ucapkan dari awal, apapun yang Bang Juma bilang masuk kiri keluar kanan. Ya jangan naik diskusi, ini komal diskusi. Nggak usah naik Bang. Ya Kalau saya mau cuma masuk bilang telinga kiri. Bu, Ya. kan aku bilang aku sini di tengah. Ya udah cukup Udah Pak Yordan. ditahu kok. Pak Yordan. Silakan turun aja. Ya udah cukup ya Tuh. Pak Yordan ya. Biar Banyuma nanggapi lagi. Sekali lagi coba Anda menjawab apa enggak nih? Coba Banyuma tadi Anda terjawab nggak sih? Iya, Bukan jadi soal terjawab sekarang. Aduh, gini loh, Bang. Apapun yang Abang Juma tanya sama aku nggak bakalan ku jawab, dan memang aku nggak pandai menjawab masalah ini. Karena aku berpikir logika loh. Cuman yang ku minta sama Bang Juma, kalau Bang Juma nanya masalah pertanyaan dari kitab suci gitu, kitab kami, kitab Alkitab, ya tunggu selesai dulu dijawab Bang. Oh ya, udah cukup. Anda mau jadi moderator di sini, dia mau cuma mengatur. Kalau abang Udah nggak cukup. percaya terserah abang, karena itu jawaban dari kami. Cukup. Dia cuma jadi moderator Banyuma. Dia mau mengatur jalannya diskusi. Silakan Banyuma, ditanggapilah. iya, jadi saya bukan orang baru ya dalam dunia apologet. Saya ini termasuk paling senior kayaknya di antara yang aktif di dalam komal-komal diskusi. Senior-senior saya itu kebanyakan mereka offline. Saya dengan Ahli Sugi itu yang paling senior kayaknya sekarang. Maksudnya dalam arti kata yang paling tua. Artinya saya sudah berdialog dengan ribuan Kristen. Dan tak ada Kristen berdiskusi itu bertujuan untuk menyampaikan dan menguraikan kebenaran dengan aspek logika atau rasio. Mereka sifatnya hanya mendogma, mendoktrin. Sifatnya hanya berkelit. Sifatnya hanya ingin memaparkan kepercayaannya saja. Tidak ingin keluar dari itu. Jadi buat apa kita membiarkan orang yang berbicara ditanya apa yang dimaksud dengan rumah, orang itu kemudian menjelaskan tentang sawah. Hanya orang yang banyak waktu dan kurang kerjaan yang bisa mengikuti keinginan orang yang menjelaskan tentang sawah. Sementara yang kita bahas ini rumah. Ini yang terjadi. Maka saya tidak mau usia saya, waktu saya dihabiskan orang yang sifatnya hanya ingin menyesatkan, memperbodoh dirinya sendiri. Itu jelas itu. Kayak King tadi, apa ditanya apa? Dia mengatakan yang tertinggi dalam sumber tertinggi bagi kami adalah Bible. Apa dikira ucapan-ucapan Yesus itu nggak ada di Bible? Apa dikira yang saya uraikan inti saya karang-karang sendiri? Justru dia yang ngarang. Yesus adalah Tuhan itu sendiri. Dia bisa datang kapan saja, kepada siapa saja. Mana dalilnya? Tak ada. Coba. Malah yang ada, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Yohanes 5 nomor 30. Apa yang diterangkan Kristen bertentangan dengan ucapan Yesus. Anda pusing mendengarkan dan melihat situasi itu. Kenapa Anda pusing? Karena Bang Suma lebih paham Bible, lebih mengerti Bible, lebih jujur menguraikan Bible daripada pihak Kristen. Itu fakta. Kristen itu hanya jemaah atau kelompok atau segolongan orang atau kelompok orang, karena nggak pantas disebut jemaah. Jemaah itu adalah bahasa Quran. Mereka itu adalah kelompok orang-orang yang hanya sifatnya mendengar di dogma saja. Sementara sifat dogma itu tidak boleh ada ganggu gugat, tidak boleh. Yang namanya dogma ya dogma. Dogma itu sesuatu yang dipercayai dan tidak ada tambah, tidak ada kurang. Intinya percaya saja, imani saja. Itu dogma dan itu disifati Kristen. Yesus manusia,
orang gila yang mengatakan Yesus bukan manusia. Tapi karena dogma, maka muncul Yesus itu adalah pencipta yang datang dalam bentuk manusia. Itu dogma, tapi bertentangan dengan rasio. Makanya orang Kristen dalam membahas kekristenan pasti mereka tidak seimbang antara otaknya dengan mulutnya. Pasti itu saya pastikan. Di mana-mana kalau orang Kristen berdebat pasti tidak seimbang. Yang muncul adalah irrasio, tidak seimbang antara akalnya dengan mulutnya, antara Bibelnya dengan apa yang keluar dari mulutnya. Pasti bertentangan. Contoh tadi, belum lama kan King menantang saya, dengan saya aja semua, dengan saya aja semua, selalu kayak gitu. Tapi ketika ditanya apa tadi, Anda dengarkan, Yesus itu Tuhan, dia bisa datang kapan saja, dan Yesus bisa datang kepada siapa saja. Kutanya, kata siapa? Ada ucapan Yesus begitu? Enggak ada. Cuman dia karang-karang sendiri. Jadi kalau orang kayak begini mau dibiarkan, berapa banyak orang yang akan dibawa oleh dia ke neraka? Kenapa enggak? Kita kan butuh saudara-saudara Kristen yang jujur. Oh, Yesus mengatakan begini, bangun. Selesai. Diskusi bagus, lancar, teratur. Kita kasih ruang dia bicara. Yang penting dalilnya ada, benar. Tapi kan faktanya, yang kita bahas ini adalah Al-Quran mengatakan yang mereka sembah itu hanyalah setan yang durhaka. Al-Quran salah, berarti Bibel benar. Al-Quran benar, Bibel salah. Nah, kita uji. Kristen menyembah Yesus disebabkan karena ada suara datang kepada Paulus bahwa dia adalah Yesus. Suara inilah kemudian yang membimbing Paulus mendirikan agama menyembah Yesus. Ibadah minggu, tidak bersunat, makan babi. Ini yang membimbing makhluk itu. Apakah Yesus yang datang ke tengah-tengah Bani Israel yang mengajarkan itu? Bukan. Tapi suara yang mengaku Yesus itu, yang datang kepada Paulus itu, yang membimbing orang Roma, orang Barat, lalu datang ke Indonesia melalui penjajah, yaitu Belanda, mengajarkan pribumi sebagian menyembah kepada Yesus akibat ajaran Paulus dari suara yang mengaku Yesus itu. Maka sekarang ini zaman digital, internet itu adalah alat untuk manusia semakin paham, semakin tahu, semakin mengerti. Karena itu adalah jendela dunia. Apapun yang Anda ingin tahu di dunia ini, tinggal buka internet. Berarti zamannya orang cerdas. Nah, kalau ada internet orang masih bahlul, itulah orang yang celakanya celaka. Ulaika hum syarrul bariyah, lebih rendah dari seluruh makhluk. Ada internet, saatnya belajar, tapi masih saja memperbodoh diri. Coba, King Ricard tadi ditanya, apa jawabannya? Karena Yesus itu Tuhan. Itu kan jawaban putus asa, jawaban orang stres, jawaban orang frustasi. Ngapain dipertahankan? Mending diam, mending kita suruh diam, kita yang kasih pengajaran. Kenapa? Karena pendeta belajar sampai S5, 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 S7, S8, S tontong, sampai mereka bisa mengusir setan, bermujizat. Itu ilmunya cuma Bibel. Bibel, tak ada ilmu lain. Tak ada ilmu lain. Tidak seperti orang yang belajar Quran, ilmu lain, disiplin ilmunya itu puluhan. Kalau Bibel nggak ada, cuman ilmu Bibel, baca data dalil, data-data dalil-dalil yang mungkin berkenaan dengan kasih, berkenaan dengan perpuluhan, itu aja yang dia tahu. Hanya itu. Habis itu ngajar di gereja, pungut biaya. Kalau Bang Suma tidak, saya kutui ini, bertahun-tahun hidup saya habis untuk mengutui ini. Demi apa? Demi mencegah pemurtadan. Demi mencegah pemurtadan. Demi mencegah Kristen memurtadkan orang Islam. Misionaris. Saya kutui ini, habis usia saya nih, sampai istri saya meninggal dunia, itu ikut-ikutan belajar Bible. Anak-anak saya kekurangan perhatian gara-gara saya belajar Bible. Untuk apa? Untuk menjadi cahaya di tengah-tengah orang-orang yang ingin murtad dari Islam. Itu aja. Jadi saya lebih mendalami Bible dari pendeta. Pendeta mana kira-kira yang mau berdialog dengan saya sekarang? Kan saya sudah tantang. Di Jakarta saya nantang semua pendeta di Indonesia. Mari kita jujur. Jangan ada dusta. Buka-bukaan kita. Kita bedah. Kita bedah dengan rasio, dengan pisau akademisi. Kita bedah Bible, kita bedah Al-Quran. Berani nggak pendeta? Tak ada yang berani.
Karena kapan mereka berani tampil perpuluhan, habis. Tapi kalau saudara mengatakan apapun yang Anda sampaikan masuk di telinga, silakan aja. Iblis yang datang untuk mencobai Adam juga sebelumnya begitu. Iblis sendiri yang mau datang kebenaran kepadanya. Iblis mengatakan, EGP, aku rida, aku ikhlas ke neraka, saya tidak mau tahu. Itu iblis. Silakan, tak ada paksaan. Toh Yesus juga tidak memaksa. Yesus datang mengatakan dirinya hanya untuk Bani Israel, dipaksa untuk seluruh bangsa. Ayo, kan itu fakta, itu rasional. Jadi saudara-saudara Kristen, agama Kristen itu agama syiar. Saya ulang lagi, agama Kristen itu adalah agama atau ajaran atau aliran kepercayaan yang diwajibkan diimani oleh seluruh manusia. Siapa yang tidak beriman akan dihukum. Markus 16. Siapa yang beriman dibaptis, yang tidak beriman dihukum. Beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk, jadikanlah seluruh bangsa menjadi murid. Itu perintah. Berarti kami ini harus Anda Kristenkan menurut Bible. Anda harus mengajak kami menyembah anak orang menurut Bible. Anda harus membaptis kami menurut Bible. Tapi tunggu dulu, langkahi dulu mayat kami, minimal langkahi dulu ilmu kami, buktikan dulu kebenaran kalian. Jangan Anda datang membawa produk, Anda sendiri tidak mengerti isi produk itu apa. Justru kami yang menguliti produk itu. Anda datang menjual, ini bang, apa itu? Ini barang kami bang, dari luar negeri bang, bagus ini bang, apa namanya? Ini bang namanya. Loh, saya lihatnya itu bukan, bacanya di situ bukan Alkitab kok. Di situ tertulisnya Bible. Oh iya bang, tapi kan kami sudah terjemahkan bang ke Indonesia bang. Lalu isinya gimana? Isinya itu bang, Yesus itu Tuhan bang, gini-gini. Begitu kami buka, bagaimana caranya dia Tuhan? Ternyata waktu ditanya, siapakah engkau Tuhan? Akulah Yesus manusia dari Nazaret. Oh, dia manusia. Iya bang, pada saat itu dia memang manusia bang, karena dia datang menjelma bang. Tapi setelah ke langit bang, dia adalah Tuhan. Loh, gimana dia adalah Tuhan? Di dalam Ibrani 18 nomor 3, Yesus kemarin, sekarang maupun yang akan datang sama saja tidak pernah berubah. Gimana toh? 2 Yohanes 1 nomor 7, barang siapa yang mengaku dan tidak mengaku Yesus itu datang sebagai manusia, maka dia adalah antikristus, dia adalah dajjal. Loh, kok bertentangan dengan catatan produkmu? Udah bang, beli aja bang, murah loh ini bang. Kau kasih saya gratis aja, saya nggak mau. Itu bang. Jadi kita dialog itu memang tujuannya untuk mencari kebenaran, bukan saling merendahkan. Ingat ya, yang rendah tetaplah rendah, yang tinggi tetaplah tinggi, yang benar tetaplah benar, yang salah tetaplah salah. Jangan dipaksakan salah itu menjadi benar, dan jangan dipaksakan benar itu menjadi salah. Hak adalah hak, batil adalah batil. Makanya Yesus mengatakan, waspadalah pada penyesat yang datang kepada Bani Israel ngaku-ngaku domba padahal dia adalah serigala yang buas. Siapa serigala buas? Kejadian 49 nomor 27. Keturunan Benyamin disebut serigala. Filipi 3 nomor 5, Paulus mengaku keturunan Benyamin. Kena nggak tuh? Ya kena. Saya kira begitu saudara ya, panjang lebar Anda tidak mau mendengarkan, tapi tujuan saya adalah umat Islam. Saya mengedukasi kepada umat Islam supaya mereka paham ternyata Kristen itu hanya modal kulit, tapi isi dalamnya ternyata apa yang mereka lakukan di gereja, ibadah minggu tidak ada dalilnya, menyembah Yesus tak ada dalilnya, menyembah tidak bersunat tidak ada dalilnya, kemudian tidak ada ajarannya dari Elohim ya, dan seterusnya, bla 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 bla, tidak ada perintah. Mereka membuat aturan-aturan sendiri. Saya kira begitu, silakan. Assalamualaikum. Waalaikum. Kayaknya Pak Jordan Yes. cukup ya. Sebenarnya aku tadi setuju sih dengan Jordan. Kalau Bang Zum ini banyak rocosnya gini. Sebenarnya kalian tahu nggak sih? Sebentar dulu, Paulus Mbak, itu karena ya siapa? ini Muslim apa Kristen? Aku Kristen kak. Oh ya, silakan. Pak maksudnya. Om. Jadi
Sebenarnya kalian tahu nggak sih siapa itu Paulus? Tahu, dia Dajjal. Tidak lebih dari Iblis yang menjelma menjadi manusia.